Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari kita belajar bersama tentang bagaimana menulis berita yang baik dan juga benar. Sebelum kita menulis berita, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan berita. Menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Laporan, pemberitahuan, atau pengumuman. Nah, bagaimana sih nilai berita itu? Menurut Asep Syamsul M. Romli, dalam bukunya Jurnalistik Praktis untuk Pemula, nilai berita terdiri dari cepat, nyata, penting, dan juga menarik. Cepat artinya aktual atau sesuatu yang baru. Nyata artinya benar-benar terjadi. Penting artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Dan terakhir, menarik artinya mengundang orang untuk membaca. Lalu, bagaimana dengan struktur naskah berita? Struktur naskah berita terdiri dari judul berita, teras berita, dan juga isi berita atau tubuh berita. Dan unsur-unsur berita terdiri dari 5 W dan 1 H. What, where, when, who, why, dan how. What adalah apa yang terjadi. Where adalah di mana hal itu terjadi. When adalah kapan peristiwa itu terjadi. Who adalah siapa yang terlibat dalam kejadian itu. Why adalah mengapa hal itu terjadi. Dan how adalah bagaimana itu terjadi. Nah, untuk judul berita, ketika menulis berita, kita harus memberikan judul kan? Cara menuliskan judul berita harus ringkas, terdiri dari 3-5 kata, yang mencerminkan isi, menarik, dan sebaiknya berupa kalimat aktif yang terdiri dari S, P, dan O, subjek, predikat, dan objek. Contoh, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 36 Samarinda sebagai subjek, mengadakan sebagai predikat, lomba menulis berita hangat sebagai objek. Lalu, kita menuliskan teras beritanya. Teras berita adalah alinea atau paragraf pertama naskah berita setelah judul. Teras berita yang bagus tidak lebih dari 30-35 kata atau 3 barisan ketikan. Cara menulis teras berita adalah dengan menyusun unsur berita 5W. Sedangkan unsur 1H dapat dituliskan pada bagian tubuh berita. Ada beberapa cara dalam membuat teras berita. Antara lain yang pertama, dengan menekankan unsur what di awal. Jadi yang ditekankan adalah apa yang terjadi. Nah, pada paragraf ini saya sudah mencontohkan pada kalimat pertama yang berwarna merah, lomba menulis berita hangat atau hot news, dan seterusnya. Nah, lomba menulis berita hangat adalah apa? Unsur what di sini ditulis di awal. Jadi, teras berita yang ini menekankan unsur what di awal. Selanjutnya, teras berita dengan cara menekankan unsur who di awal. Unsur who adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Dalam hal ini, unsur who adalah guru bahasa Indonesia. Jadi, guru bahasa Indonesia diletakkan
dalam kalimat pertama. Lalu, cara menulis teras berita selanjutnya adalah dengan menekankan unsur when di awal. Unsur when artinya kapan peristiwa itu terjadi. Nah, contohnya Senin 5 Juli 2021 pukul 9 WITA. Nah, dalam paragraf ini unsur when atau kapan peristiwa itu terjadi ditulis dalam kalimat pertama. Lalu, teras berita selanjutnya dengan menekankan unsur where di awal. Unsur where adalah di mana peristiwa itu terjadi. Contoh, di Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 Samarinda, dan seterusnya. Nah, di Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 Samarinda ini ditulis di paragraf ini sebagai kalimat pertama. Lalu, yang terakhir adalah dengan menekankan unsur why di awal. Contoh, untuk mengisi waktu libur sekolah serta melatih keterampilan menulis dan berpikir kritis siswa SMP Negeri 36 Samarinda, dan seterusnya. Nah, yang ditekankan di sini adalah mengapa. Mengapa hal ini atau peristiwa ini terjadi? Setelah kita menuliskan teras berita, kita akan menuliskan isi berita atau tubuh berita. Apa yang dituliskan dalam isi berita atau tubuh berita? Jadi, yang kita tuliskan adalah how atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi, dalam isi berita kita menuliskan runtutan-runtutan cerita bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, setelah mempelajari materi ini, ayo kita belajar bersama menulis berita. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.